kembali lagi bersama saya dalam pembahasan kesehatan mental. Oke, mungkin sebelumnya telah dibahas seperti apa kesehatan mental. Sekarang kita akan membahas perbedaan konselor kesehatan mental dan psikolog klinis. Jika depresi mempunyai masalah kecemasan atau masalah kesehatan mental lainnya, siapa yang bisa membantu? Mungkin saat ini itulah pertanyaan yang muncul. Profesi-profesi di bidang psikologi secara sepintas tampak mirip, termasuk psikolog klinis dan konselor. Konselor dan psikolog klinis memang memiliki persamaan. Keduanya menangani masalah kesehatan mental dan melakukan riset. Dalam bekerja, baik psikolog klinis dan konselor menggunakan psikoterapi, berbicara kepada klien, dan membuat klien menguraikan perasaan serta pengalaman mereka. Lalu, apakah perbedaan profesi konselor kesehatan mental dan psikolog klinis? Konselor kesehatan mental biasanya menangani isu emosional, sosial, fisik klien yang muncul akibat stres atau masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, sekolah, atau keluarga. Contoh isu yang biasanya dihadapi oleh konselor adalah masalah hubungan, kesulitan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan, dan penyalahgunaan obat-obatan. Konselor memiliki keterampilan untuk membuat orang lain merasa nyaman, untuk terbuka dan dapat menyelesaikan masalahnya. Pekerjaan dan keterampilan ini sebenarnya juga terdapat pada psikologi klinis, namun konselor lebih klien sentris, fokus pada well-being daripada diagnosis patologi. Konselor mendapat pelatihan tentang multikulturalisme dan pendidikan yang lebih holisme. Untuk menjadi konselor kesehatan mental, mengambil jurusan psikologi bukan hal yang wajib jika mempunyai pengalaman konseling. Perusahaan juga menerima konselor dari lulusan dari jurusan sosiologi, antropologi, dan manajemen. Konselor umumnya bekerja di lembaga pendidikan, perusahaan, dan pusat rehabilitasi. Konselor juga dapat membuka praktik sendiri. Dan psikologi klinis berasal dari kata klien yang merujuk kepada perawat medis yang diberikan di sisi tempat tidur pasien. Namun bukan berarti penerapan psikologi klinis hanya terbatas pada penanganan gangguan mental individu. Psikologi klinis juga dapat digunakan pada sesi terapi kelompok. Dari segi pendidikan, psikologi klinis harus menempuh pendidikan dari jurusan psikologi. Setelah menyelesaikan S1 psikologi, calon psikologi klinis harus menempuh pendidikan profesi. Dari segi kasus yang dikerjakan, psikolog klinis menangani gangguan mental yang berat seperti depresi yang parah, bipolar, dan skizofrenia. Ketika berhadapan dengan klien, psikolog klinis fokus pada psikopatologi atau gejala, tekanan, dan gangguan jiwa. Berbeda dengan konselor yang lebih menekankan fungsi konseling, psikolog klinis boleh memberikan diagnosis patologis. Psikolog klinis umumnya bekerja di rumah sakit dan fasilitas kesehatan mental. Sama seperti konselor, psikolog klinis juga dapat membuka praktik sendiri. Semoga informasi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Dan jangan lupa, kalaupun ada saran atau kesalahan yang saya buat, silahkan untuk memberikan tanggapannya dan juga masukannya. Terima kasih.